Selamat siang sahabat Indra Wahyudi Official. Pada tengah hari ini kami mengunjungi rumahnya Ibu Eli. Ibu Eli ini adalah ibu rumah tangga yang penuh kreativitas. Beliau terkenal di lingkungannya adalah pembuat jajanan yang luar biasa enaknya. Nah, Bu Eli ini sehari-hari tidak pernah lelah untuk selalu berkreativitas. Salah satu yang paling terkenal buatannya Bu Eli ini adalah membuat jajanan jadul, jajanan tempo dulu ya Bu Eli ya, yang kita kenal dengan namanya madu mongso. Madu mongso ini khas dari Jawa Timur ya Bu ya? Iya. Khas makanan Jawa Timur. Biasa madu mongso ini kita temui ketika lebaran tiba. Yang mana rasanya asem, ada manisnya, nano-nano lah pokoknya ya Bu ya. Rasanya rasanya rame. Nah, madu mongso ini cukup unik. Jadi tidak meninggalkan kesan ketika kita semua dulu, seusia saya masih anak-anak, sampai sekarang pun dikemasnya masih tetap. Jadi masih dibungkus dengan kertas apa ini namanya Bu? Kertas apa? Kayak kertas warna ya. Iya, kertas warna ini dulu kalau kita waktu masih kecil kita suka gambar. Kalau kita nggak punya bisa beli cat pewarna, maka ini kita beli kertas yang begini, terus kita campur dengan air, muncul warnanya beda-beda. Ada yang putih, hijau, dan bahkan ada yang ungu ya Bu ya. Iya. Ungu dan lain sebagainya. Nah, kekhasan daripada madu mongso ini masih dipertahankan oleh Ibu Eli sampai dengan sekarang. Nah, madu mongsonya ini adalah madu mongso yang rasanya menurut penggemarnya dari Bu Eli ini sangat khas. Bahkan belum sempat membuat lagi itu sudah berduyun-duyun untuk selalu meminta Bu Eli membuatkan untuk hidangan walaupun tidak di hari raya. Maka mari kita cermati bagaimana proses nanti Bu Eli untuk menyajikan dan membuat produk yang luar biasa sempurna ini di lidah, dan bisa juga tahan lama walaupun tanpa pengawet. Nanti dalam tutorial Ibu bisa mempraktekkan ya, seperti apa proses membuatnya. Tapi satu yang perlu diketahui oleh sahabat Indra Wahyudi Official, bahwasanya madu mongso ini bahannya adalah dari ketan hitam. Sebagaimana kita ketahui di referensi, ketan hitam itu adalah makanan yang antara lain manfaatnya adalah antioksidan. Jadi antioksidan diperlukan bagi tubuh karena dia juga dikatakan antioksidan itu adalah anti kanker. Yang kedua, dia berserat tinggi. Ya, berserat tinggi dan banyak lagi manfaatnya yang lain dari ketan hitam. Zaman dulu kala ketan hitam itu adalah makanan kelas bangsawan ya Bu. Ya, kalau saya baca referensinya itu makanan kelas bangsawan. Tetapi sekarang makanan yang bangsawan tadi disajikan dengan sepenuh hati dan sukacita oleh Bu Eli menjadi makanan rumahan yang siap menemani Anda untuk bersantap sambil nonton TV, ataupun kalau ada tamu bisa dihidangkan di ruang tamu. Baik, mari kita sama-sama melihat tutorial bagaimana cara menyajikan atau memasak madu mongso ini. Madu itu manis, mongso itu apa Bu? Masa ya Bu ya. Ya, yaitu istilah Jawa Timur madu mongso itu. Tapi yang penting adalah apabila nanti dari sahabat official Indra Wahyudi ingin mencoba atau mencicipi bagaimana legit dan nikmatnya madu mongso itu, silahkan nanti menghubungi nomor di bawah ini dan nanti akan bisa langsung telepon atau WA
untuk meminta dikirim produknya. Tentunya juga harus beli karena ini salah satunya kita untuk menggerakkan UMKM. UMKM bergerak, UMKM berdaya, maka Nusantara akan jaya. Gitu ya, Bu? Iya. Baik. Bu Eli. Iya. Kalau dari awal, ini kan bahannya adalah ketan hitam ya. Ketan hitam harus dibikin tape dulu ya, Bu? Iya, nah, harus. Prosesnya sebelum dibikin tape diapain ketan hitam itu? Ya, dari awal ketan hitam harus direndam dulu ya. Iya. Direndam dulu semalaman. Setelah direndam semalaman, kita udah cuci bersih. Iya. Baru kita kukus. Di pengukus kayak seperti dandang gitu ya. Direndamnya itu pakai air hangat apa air dingin? Aja. Oh, air dingin aja biasa ya, semalaman ya. Iya, semalaman. Terus setelah itu baru besoknya kita kukus selama kurang lebih 20 menit. Iya. Diangkat dulu. Iya. Diangkat, ditaruh di tempat lain. Iya. Setelah itu diangin-angin ya istilahnya ya, sampai dingin ya. Sampai dingin, baru nanti setelah itu kita pakai yang namanya ragi. Ya, ragi ya, diragi ya. Nah, biasanya Mbak, saya pernah mencoba membuat itu, atau saya mencoba ya produk-produk yang lain, ada istilahnya rasanya masih ngelitis gitu ya. Jadi gitu. Belum masaknya, belum ini. Itu pengaruh di perendaman atau pada waktu proses peragian? Bisa juga, pengaruh di rendaman juga di pengukusan. Pengukusan tadi ya. Berarti kurang lama ya mungkin, atau kurang tepat waktu kurang juga tepat bisa, waktu ya. Jadi kuncinya harus merendamnya itu yang semalaman tadi semalaman, itu ya. Oke, ya. Setelah diproses difermentasi dengan di tape ya. Difermentasi tadi itu ditutup berapa lama? Setelah di suhunya menjadi dingin tadi? Kurang lebih 2 hari sudah cukup. 2 hari ya sudah cukup ya? Iya, 2 hari sudah cukup. Ketemunya seperti ini ya? Ini. Oh, jadinya seperti ini. Boleh dilihatkan Bu di kamera. Ya, nah ini pemirsa, jadi tape yang diceritakan oleh Mbak Eli tadi adalah setelah menjadi proses fermentasi, ragi menjadi tape. Tape ini pun sebetulnya rasanya juga sudah oke. Iya. Saya paling suka kalau tape hitam ini. Sudah bisa dimakan. Sudah dimakan. Ini termasuk ada yang bilang di referensi adalah obat anemia tape ini. Tapi saya yakin tidak mengganggu di lambung ya, karena diproses juga dengan baik. Nah, setelah tape ini uniknya lagi madu mongso itu ini masih dimasak kembali ya Mbak ya? Masih dimasak. Pertama-tama santan ya. Iya. Santan kita rebus. Iya. Santan ini tentunya dari kelapa yang pilihannya seperti apa Mbak? Kelapa yang paling tua ya, tua banget ya. Iya. Jadi harus benar-benar pintar milih kelapanya. Nah, itu kuncinya ternyata ya. Monggo. Ya. Apinya api besar. Api besar. Ya, api besar. Sebetulnya kalau komposisinya kelapa, terus kemudian ini kelapa yang baru ya Mbak ya? Baru terus sudah diambil sarinya. Terus proses selanjutnya itu apakah sama seperti kita kalau kita bikin jenang itu Mbak? Pernah lihat kalau di desa itu? Saya lihat juga Mbak membuatnya juga cukup besar ya, biasanya sampai segini ya. Nah ini pemirsa, ini mohon maaf tempatnya kecil karena sifatnya tutorial, nanti biar pemirsa lebih mudah memahami. Tapi kebiasaannya Mbak Eli itu memasak selalu dengan tempat yang besar begini. Ini kalau dikasih air hangat kita bisa kum-kum di sini. Karena saking besarnya tempatnya. Kapasitas berapa Mbak sekali masak biasanya? 5-6 bisa. 5-6 kilo? Iya. Oh iya. Itu pun pakai 2. 2 begini? 2 iya, saya ada 2 seperti ini karena barengan? Iya barengan. Waduh, coba lihat. Memasak seperti ini ya. Itu kalau tidak salah itu tidak boleh berhenti ya ngaduknya ya. Diaduk. Diaduknya
konstan, tidak boleh berhenti. Bayangin 2 tangan ini bergerak semua ini kayak kita mau naik kapal gitu. Oke, lanjut Mbak, silakan Mbak. Iya. Setelah ini mendidih, baru masukkan gula. Gulanya dulu. Iya. Oh maaf, ini apa? Oh, lupa. Apa? Pandan. Pandan, iya, biar wangi ya. Biar harum. Nah, pemirsa, pandan ini semua masakan kita itu sudah disediakan oleh nenek moyang kita. Ada namanya pandan. Jadi Mbak Eli ini memang resep ini didapatkan dengan resep tradisional. Artinya adalah semua bahan adalah menjadi bahan yang alami, bahan warisan nenek moyang. Ya, tanpa pengawet. Saya tidak melihat sebuah pengawet apapun di sini. Semua ada dilakukan dengan tradisional. Kuncinya itu dari ini, dari gula. Jadi kita pengawetnya itu dari ini. Pengawetnya ternyata dari gula ini. Iya. Iya. Masukkan gula setelah mendidih ya. Iya. Sedikit garam ya, saya bantu aduk ya Mbak. Iya. Sedikit aja. Jangan banyak-banyak ya. Nanti kurang bagus rasanya. Iya. Nah, pintar juga ya Pak. Iya ini anu Mbak, apa? Kalau di rumah jadi hobi saya masak gitu. Ini Mbak. Ya, baik. Ya. Setelah gulanya dan garamnya udah melarut, ya. Baru kita masukkan tape ketannya. Tetap sambil ngaduk ya Mbak ya? Iya, tetap sambil ngaduk. Tapi kalau di awal bisa ditinggal. Iya. Bisa karena ditinggal. Sepanjang airnya masih banyak ya. Iya. Terus ngomong-ngomong ini Mbak, resep ini asalnya dari mana ini Mbak? Dari almarhum Umi. Iya. Oh, memang beliau itu kalau membuat madu mongso itu artinya musiman ketika Lebaran atau momen-momen tertentu atau setiap hari Umi membuat dulu? Enggak selalu di waktu Lebaran ya. Umi juga suka ini terima pesanan juga gitu. Jadi kadang waktu ada yang lagi kangen langsung bikin gitu ya. Sering kali bikin seperti ini. Nah, waktu itu ketika Umi sudah mulai membuat ini dan Mbak mulai tertarik ini, kira-kira Mbak waktu itu usia berapa? Atau lagi sekolah? Sekolah apa? SMP, SMA? Iya, udah lama sekali masih suka membantu itu. Iya. SMP? Masih SMP. SMP ya, sudah anu ya. Jadi tahu betul ya mulai dari Umi membuat itu ya. Dan Umi waktu itu sudah mulai menjual ya Mbak ya? Sudah mulai menjual ya? Iya. Terima berbagai macam kue basah, kue kering. Iya. Nah, ini pemirsa, ketika UMKM itu menjadi salah satu sektor ekonomi yang bisa bertahan ya. Barusan kita kena pandemi ya. Istilahnya tsunami di kesehatan. Ketika pandemi, semua hampir sektor tidak bergerak, rumah makan tutup, orang jualan tutup, semua yang tetap bisa bergerak itu adalah sektor UMKM. Ya. Nah, sektor UMKM ini kenapa dia masih tetap bisa bergerak stabil? Karena bisa dilakukan di rumah. Seperti Mbak Eli ini tetap bisa berkarya di rumah. Nah, ketika kita tetap bisa berkarya di rumah dan sekarang sudah dibantu oleh banyak medsos berkaitan dengan pola pemesanan melalui media sosial dan ada beberapa produk-produk yang bisa kita pakai untuk memasarkan produk kita, maka kegiatan seperti Ibu Umi ini tentunya harus bisa menginisiasi daripada atau menginspirasi daripada pemirsa yang ada di rumah. Jadi
Tidak ada hal yang tidak mungkin ketika kita kerjakan bersama. Dengan telaten begini, ini akan menghasilkan sebuah ekonomi keluarga. Kira-kira Mbak Eli, ya, dengan kegiatan Mbak Eli untuk menunjang ekonomi keluarga seperti ini, 1 minggu itu kira-kira dari yang pesan tuh habis berapa kilo untuk madu mongso? Kalau untuk 1 minggu ya kurang lebih sampai 8 atau 10 kilo. 8 sampai 10 kilo? 1 minggu 8 sampai 10 kilo, luar biasa. Untuk apa? Belum kue ya? Belum kue ya. Kue yang favorit apa biasanya digemari? Pastel juga ada. Pastel ya? Iya, pastel. Macam-macam kue basah, kue kering. Kue apapun ada di Mbak Eli. Kalau mau pesan semuanya serba nikmat ini. Ini produksi rumahan yang kalau kita lakukan sejak berapa lama, Mbak? Sebenarnya sudah berapa tahun yang lalu sampai dengan hari ini? Sebenarnya sudah lama, dari sudah mulai lama. Gadis saya. Sudah begini ya? Iya. Karena memang hobi ya. Nah, juga hobi dari menghasilkan cuan ya, Mbak. Ini karena mau Imlek, hobi itu menghasilkan cuan. Iya. Nah, inilah yang harus kita apresiasi kepada Mbak Eli, dan bisa kita tiru sahabat Indra Wahyudi Official di rumah, bahwa hobi kita tekunin ya. Kalau sudah kegiatan memasak untuk keluarga selesai, kita lakukan hal yang sederhana begini, iya, dan itu cukup menghasilkan uang. Nah, ini sudah mulai mengental, tetapi memang satu ciri daripada membuat madu mongso ini adalah memang harus tidak boleh berhenti ketika kita mengaduk. Bahkan Mbak Eli kalau sebesar ini ngaduknya sampai berapa lama, Mbak? Ya, kadang sampai 6 jam gitu. 6 jam iya. Ya? Bayangin, 6 jam ngaduk tidak berhenti ya? Iya. Tapi tentunya sambil nonton sinetron ya, Mbak? Iya. Sambil nonton sinetron biar enggak ini ya. Nah, itu kuncinya ibu-ibu di rumah. Jadi ngaduk boleh, tapi sinetron TV harus tetap nyala itu, sehingga enggak terasa satu seri sinetron sudah selesai. Kalau kita bikinnya dengan rasa suka, enggak terasa. Oh, iya. Itu resepnya. Jadi semua kegiatan berkaitan dengan memasak dan makanan itu memang harus dilakukan dengan sukacita, iya, ya Mbak ya, sukacita ya. Namanya ini masaknya dengan hati. Iya, benar. Pemirsa di rumah, setelah 6 jam mengaduk, sedikitnya 5 jam mengaduk, maka hasil yang diperoleh itu adalah Mbak, mohon maaf saya pegang ya. Monggo. Ya. Itu adalah seperti ini madu mongsonya. Jadi dia dalam kondisi tidak lengket, tetapi cukup kalis istilahnya, iya Mbak ya. Kalau dalam halku itu namanya cukup kalis. Jadi cukup kalis itu mudah dibentuk, tetapi dia tidak lengket. Nah, inilah hasil madu mongso yang memang direkomendasi oleh Mbak Eli. Nah, seperti ini Mbak Eli nanti tinggal membentuk aja. Iya, kita kemas seperti ini. Nah, boleh dicoba dibuka satu Mbak Eli? Oh, boleh. Dilihat kemasan di dalamnya seperti apa. Nah, seperti ini. Karena sudah saya pegang, saya harus cicipin ini hasilnya olahan tadi ini. Gimana? Madu mongso ini sudah kalis. Kalau kita makan, dia tidak lengket di antara gigi kita. Kemudian rasa manisnya itu tidak terlalu manis banget gitu ya. Ada kombinasi antara manis dan asam. Nah, manis dan asam ini perpaduannya pas sekali. Nah, ini yang saya jadi yakin. Saya juga biasa paling suka kalau lagi kondangan, lagi acara lebaran. Tapi saya baru merasakan yang model gini, Mbak. Iya. Izin saya pesan ya nanti, Mbak. Oh, no. Enak, bener, enak.
Oh, seperti ini, Pak. Dalamnya kita kemas plastik. Jadi ini sebelumnya sudah dikemas lagi dengan plastik dan dibentuknya mungil, bagus, sehingga tinggal satu kali suapan ini sudah habis. Nah, cukup menarik pemirsa. Jadi tempatnya begini. Terus setelah itu baru dibungkus dengan kertas begini lagi. Nah, ini bagi pemirsa nanti yang mungkin memberikan masukan, boleh silahkan komen ya. Mungkin ada kemasannya setelah dikemas seperti ini. Nah, apa saran terhadap Mbak Eli kalau memang nanti sebaiknya dikemas di wadah yang toples atau wadah yang besek gitu ya, besek yang jadul. Nah, silahkan nanti dibantu di komen, karena biasanya Mbak Eli ini karena banyak yang ingin pesannya, dan mereka kebanyakan hanya sederhana begini mintanya, karena nampaknya mereka dijual kembali, dikemas lagi oleh para pemesannya. Nah, kalau nanti ada yang menyampaikan saran sebaiknya bagaimana pesannya, silahkan komen, nanti pasti akan kita sampaikan kepada Mbak Eli, gitu ya Mbak Eli ya. Dan kalau ada masukan kira-kira ingin bagaimana UMKM ini bisa berkembang khususnya di produknya Mbak Eli, juga silahkan nanti komen di bawah. Itu Mbak Eli, luar biasa Mbak Eli. Mbak Eli, ini kan produknya sudah luar biasa bagus, penuh warna, menarik ya, kemasannya juga sederhana, tapi ya zaman dulu memang begini kemasannya kan. Nah, sekarang dari hasil review yang luar biasa tadi, ya enak, legit. Harapan Mbak apa untuk produknya Mbak ke depan? Harapan saya untuk Madu Mongso ini lebih dikenal sama masyarakat, khususnya Kota Surabaya. Dan khususnya untuk Madu Mongso sebagai makanan khas dari oleh-oleh dari Surabaya ya. Iya. Nah, demikian pemirsa, harapan Mbak Eli sebagai pelaku UMKM yang ada di rumah, berharap Madu Mongso ini menjadi makanan atau jajanan atau oleh-oleh khas Surabaya. Maka kami berharap kepada Dinas Kesehatan, karena ini nanti perlu namanya ada PIRT. Sudah pernah dicoba Pak diurus PIRT? Belum. Nah, produk ini sangat luar biasa, menarik, dan sudah pasti tidak mudah menjaga produk warisan budaya yang bertahan bertahun-tahun dengan hasil tetap konsisten, luar biasa nikmatnya. Yang kedua, ini sudah pasti terbukti menggerakkan ekonomi rumah tangga selaku produk UMKM rumahan. Maka kami memohon kepada Dinas Kesehatan berkenan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapatnya mudah mengakses PIRT, yang nantinya setelah mengakses PIRT maka akan berkenan pemerintah Kota Surabaya juga ikut mensosialisasi dan mengakuisisi, paling tidak menjadi jajanan atau oleh-olehnya pemerintah Kota Surabaya. Jadi bisa diekspor. Iya, saya berharap, bayangkan kalau di mejanya wali kota, di mejanya DPRD, di kantor-kantor pemerintahan ada jajanan khas seperti ini. Wah, pasti sangat menarik. Gitu ya Mbak ya. Boleh toh kalau ditaruh. Wah, itu dia. Harapannya masyarakat Kota Surabaya berdaya dengan UMKM-nya. Bersama kita berkarya. Tetap semangat Mbak Eli. Salam hormat untuk keluarga. Tetap melakukan karya-karya yang luar biasa. Dan insya Allah nanti kami dan beserta seluruh sahabat Indra Wahyudi Official akan membantu memasarkan produknya
Mbak Eli. Amin. Begitu ya. Baik, terima kasih. Sampai di sini review dan olahan dari madu mongso khas Surabaya, madu mongso Mbak Eli. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nanti akan kita review makanan yang lain. Terima kasih.